Sebelum melanjutkan pembatasan rapat, kami atas nama Komisi 3 DPR RI mengucapkan selamat Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia yang ke-79. Semoga penegakan hukum ke depan semakin humanis dan berkeadilan. Perihal kebutuhan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2025 yang pada pokoknya mengajukan kebutuhan anggaran tahun anggaran 2025 sebesar 26.524.591.491 rupiah. Tadi disampaikan penyelamatan keuangan dan perekonomian negara juga sangat optimal dilakukan. Cuma menjadi pertanyaan Pak Jaksa Agung, sudah berapa banyak penyelamatan keuangan negara ini yang disetor kepada negara? Itu juga jadi pernyataan di masyarakat di luar Pak. Kan sering sekali disampaikan lewat jumpa pers sekian kerugian yang ditimbulkan. Ya kan, seperti katakanlah timah, berapa triliun itu? Itu berapa yang disetor kepada negara Pak? Kerugian-kerugian seperti itu. Dan apakah semua yang terlibat di situ betul-betul mendapatkan proses hukum yang sama? Jangan sampai ada yang merasa dilindungi dan sebagainya. Itu kan juga jadi pertanyaan Pak. Jangan jadi pedang keadilan itu harus sama terhadap semua warga negara Pak. Dulu kita ini selalu membangga-banggakan KPK dan berulang kali kita sampaikan, cobalah Kejaksaan Agung ini tunjukkan giginya, dan itu baru nampak ketika Bapak menjadi Jaksa Agung. Gigi itu mungkin sudah tumbuh sebelumnya, tapi ketika Bapak tajam sekali. Sebelumnya sempat ditumpulkan mungkin ya. Tuh. Tapi zaman Bapak luar biasa. Ada kasus-kasus yang tidak disentuh oleh era sebelumnya. Di zaman Bapak lakukan itu. Saya kasih contoh kasus timah. Timah itu kan berkali-kali tumbang terus. KPK tumbang, Jaksa Agung tumbang, polisi apalagi. Tapi di zaman Bapak lakukan itu. Dan apa yang menjadi kecemasan kami pada saat itu adalah Bapak alami, Bapak dikepung. Dan yang mengepung Bapak itu aneh bagi saya. Polisi juga. Kan gitu Pak. Bapak mestinya tampil ke publik, menjelaskan ini secara terbuka apa yang terjadi. Sudah lama kasus timah ini ada backingnya. Dan Bapak sekali lagi luar biasa. Mampu itu, saya ingin belajar itu Pak. Bapak mungkin satu waktu perlu ceritakan itu bagaimana Bapak sampai pada sikap punya keberanian luar biasa semacam itu. Walaupun memang ada pertanyaan, ada satu yang belum Bapak sentuh. Kami tunggu, mudah-mudahan sebelum tanggal 20 Oktober Bapak lakukan itu. Tiap malam saya pasang lilin keadilan. Lilin. Mudah-mudahan Bapak Jaksa Agung sehat dan tambah lagi sedikit keberaniannya untuk menyentuh yang satu itu. Itu yang kita tunggu. Pak Ansah juga pasang lilin keadilan, tapi dia nggak berani tadi menyampaikan. Pak Hinca Panjaitan sudah menulis buku tentang kasus timah Bangka Belitung ini, Pak Hinca. Dan akan diluncurkan nanti, saya bilang beliau kalau bisa diluncurkan, jangan periode ini, periode yang akan datang. Tapi kalau Anda berani, ya silakan, resiko tanggung sendiri. Karena menjadi menarik sekali, kalau saya ambil contoh kasus yang bagus BUMN yang kita kejar tadi, timah di Babel. Menurut saya ini program kerja Jamintel bidang
penegakan hukum yang baik sehingga kita masuk kisnya. Saya memberi apresiasi itu. Tapi sebaliknya, kalau kita misalnya lihat di Antam, kita misalnya lihat di Pertamina, ini satu hal lagi yang berbeda. Apakah kita memang belum masuk atau sudah masuk? Karena ini BUMN yang kalau soal ini menjadi penting, pimpinan, karena target cepat Presiden terpilih dari yang 17, nomor 1 adalah swasembada pangan, energi, dan air. Saya ingin menggarisbawahi energinya. Energi di sini bisa minyak, batu bara, dan seterusnya. Sumber daya alam yang di Komisi 3 Panja Penegakan Hukum bidang sumber daya alam ini masih terus berjalan. Itu tadi yang disebutkan Bung Beni tadi. Saya tulis bukunya tentang Save Bubble, selamatkan Bangka Belitung. Karena ini soal kerusakan yang satu provinsi. Nah, yang mau saya katakan, mudah-mudahan anggaran ini Pak Jaksa Agung cukup untuk mengawal proyek strategis nasional yang begitu besar. Menurut saya di situ. Nah, oleh karena itu saya berhenti di sini pimpinan. Apakah kita bisa memberi perhatian yang sangat serius pada bidang intelijen, bidang penegakan hukum yang, nah ini yang harus hati-hati Pak Jaksa Agung, antara intelijen, Datun dengan Pitsus dan Pidumnya, supaya ada bara api pembatas, mana yang mengawasi, mana yang memitigasi. Dua hal yang berbeda menurut saya. Mitigasi itu penting supaya tidak jatuh, tapi tidak boleh juga tidak berlaku yang diawasi. Saya sekarang sedang menuntaskan satu lagi riset dan kajian saya, tulisan saya tentang sumber daya energi di bidang minyak, terutama di Pertamina Hulu Rokan. Pasca Chevron menyerahkan ke kita, berat sekali itu. Penyumbang terbesar minyak kita secara nasional adalah Pertamina Hulu Rokan, 26%. Tapi faktanya capaian targetnya nggak tercapai Pak. Presiden meminta 1 juta barel per tahun, dan Presiden minta pelurukan 100.000 barel, hanya tercapai cuma 60.000. Ada sesuatu yang salah di sini. Karena itu ketahanan energi. Satu lagi terakhir pimpinan, daya tahan negara kita untuk minyak kita hanya 20-30 hari saja. Artinya kalau ini terganggu proyek nasional ini, jalan kaki kita besok semua. Karena tidak ada minyak untuk atau bensin untuk kendaraan kita. Dan membelanjarkan 1,2 triliun tiap hari dolar kita untuk membeli minyak untuk impor. Poin saya ingin memberi garis bawah kepada Kejaksaan Agung bidang intelijen untuk concern sekali di sini menyelamatkan sumber-sumber daya alam kita pada sektor energi, agar dengan demikian selamat kita untuk APBN kita.